Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Is Aisyah, guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Bundekasi 4, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang dasar filosofi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang meliputi teori bukan tabula rasa, proses menuntun, pendidik ibarat petani, budi pekerti, permainan adalah pendidikan, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari materi-materi tersebut membuka pikiran dan pemahaman saya tentang esensi dari pendidikan dan pengajaran yang menjunjung tinggi pada kemerdekaan murid. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan merefleksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini, di antaranya: pertama, tugas guru mentransfer pengetahuan. Awalnya, saya berpikir bahwa murid itu ibarat bejana kosong yang harus diisi, sehingga saya sebagai guru harus aktif mengajar dan murid duduk tertib mendengarkan apa yang saya ajarkan. Kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya berpikir bahwa guru sebagai sumber belajar yang harus lebih aktif dari murid pada proses pembelajaran. Ketiga, target keberhasilan pada aspek kognitif. Saya berpikir bahwa keberhasilan murid ada pada nilai tinggi ketika ada evaluasi tentang materi pembelajaran. Keempat, strategi dan metode yang bagus penunjang keberhasilan pembelajaran. Awalnya, saya berpikir seperti itu tanpa memperhatikan kebutuhan murid atau pembelajaran yang murid inginkan. Kelima, fokus utama guru adalah menciptakan kelas yang tertib, tenang, sehingga anak dapat memahami materi. Keenam, fokus pembelajaran pada ketuntasan target kurikulum. Target yang saya utamakan adalah murid mendapat standar angka-angka yang tinggi dan mampu mengerjakan ujian. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 diantaranya: pertama, peran guru sebagai fasilitator, artinya peran guru dalam mengarahkan siswa belajar sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya melalui cara Among, yaitu menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Kedua, murid sebagai objek pembelajaran atau student center, artinya murid yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, target pembelajaran untuk mengembangkan potensi, budi pekerti, dan pikiran. Keempat,
strategi dan metode yang bagus adalah yang sesuai dengan kebutuhan anak atau murid. Kelima, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan memicu keaktifan siswa. Keenam, ketercapaian kurikulum dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar, penanaman budi pekerti pada proses pembelajaran, dan mengimplementasikan sistem AMO. Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya ada beberapa contoh yang telah saya terapkan, yaitu pembelajaran permainan kartu kuartet, pembelajaran berbasis edugame, pembelajaran melalui media lagu. Ayo pergi. Nyandak. Lampu bentuar. Kesimpulan dari pemaparan saya adalah tugas seorang guru adalah menuntun kodrat yang ada pada diri anak melalui pembelajaran budi pekerti, pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada anak, serta pembelajaran yang mengintegrasikan kebudayaan sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentu saja, peran seorang guru dalam memberikan tauladan, semangat dan dorongan yang positif sangatlah penting dalam upaya mewujudkan merdeka belajar pada anak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.